Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat inspirasi dimanapun berada. Semoga sahabat pada siang ini berada dalam kondisi yang sehat, baik dan bahagia. Sesi kali ini kita akan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman tentang pencegahan dan penanganan cedera olahraga. Sahabat semua, para atlet, pelatih, dan masyarakat berolahraga. Ketika kita berolahraga, banyak sekali terjadi cedera olahraga selama melakukan kegiatan olahraga. Nah, cedera olahraga itu disebabkan oleh beberapa hal, beberapa faktor. Antara lain, ketidaksiapan otot dan jaringan lunak, yaitu ligamentum, tendon, untuk berolahraga. Artinya belum ada pemanasan dan belum ada stretching atau peregangan. Yang kedua, tidak cocoknya sepatu yang dipakai sehingga menyebabkan cedera pada ankle. Yang ketiga adalah surface atau lapangan berolahraga itu tidak rata, banyak lubang atau berkerikil sehingga atlet mudah jatuh dalam surface seperti itu. Yang keempat, lapangan itu licin, berminyak sehingga mudah cedera akibat jatuh. Yang terakhir, akibat faktor cuaca itu bisa menyebabkan cedera olahraga. Untuk itu pada sesi kali ini kita coba untuk membicarakan selama 10 menit ini tentang persiapan-persiapan apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya cedera olahraga. Baru sesi kemudian pada pembicaraan berikutnya kita akan bicara tentang penanganan cedera olahraga. Sahabat inspirasi dimanapun berada, bahwa untuk mencegah terjadinya cedera olahraga perlu dilakukan pemanasan yang baik. Seperti apa pemanasan itu atau warming up? Warming up adalah meningkatkan denyut jantung sampai level tertentu sehingga jantung atau kardiovaskular sudah bisa beradaptasi dengan beban yang berat pada jantung dan paru-parunya. Itu disebut warming up. Bentuk-bentuk warming up misalnya bisa jogging, bisa sepeda, bisa lari sekitar lapangan bola, lari sekeliling lapangan basket, lapangan voli, atau bisa juga skipping, atau bisa juga dengan aerobic dancing. Itu bentuk-bentuk pemanasan sehingga jantung dan paru serta pembuluh darah siap untuk menerima beban pada olahraga yang akan kita lakukan. Kemudian apalagi persiapan untuk berolahraga untuk mencegah cedera olahraga, yaitu stretching atau peregangan. Sahabat semua, peregangan ini sangat penting. Banyak atlet dan masyarakat olahraga tahu-tahu berolahraga, tahu-tahu main tenis, tahu-tahu main bulu tangkis atau main voli sehingga terjadi cedera karena tidak melakukan peregangan demi peregangan. Nah, apa tujuan peregangan itu? Tujuan peregangan itu adalah untuk menyiapkan otot-otot, tendon maupun ligamen pada tubuh kita sehingga dia lentur atau fleksibel. Tujuan peregangan secara keseluruhan untuk menciptakan fleksibilitas pada gerak sendi, baik gerak sendi di leher, di bahu, di pinggul, di lutut maupun di ankle. Nah, ketika peregang demi peregangan itu sudah kita lakukan, maka sendi-sendi itu lentur, kemudian otot-otot kita udah relaksasi, ligamentum maupun tendon yang ada pada tubuh kita udah relaksasi sehingga siap melakukan olahraga yang akan kita lakukan, yang kita inginkan. Siap untuk meloncat, siap untuk melompat, siap untuk menyemes, siap untuk menendang. Atau kalau dalam bela diri, siap untuk fighting. Nah, jadi dengan melakukan pemanasan dan peregangan yang optimal,
maka atlet maupun masyarakat berolahraga akan terhindar dari cedera olahraga. Pengalaman kami di bidang sport medicine atau kedokteran olahraga, penyebab terbanyak atlet cedera adalah warming up dan peregangan yang tidak optimal. Oleh sebab itu, sebelum terjadinya cedera, perlu melakukan warm up dan stretching atau peregangan yang optimal. Nah, seperti apa bentuk-bentuk peregangan itu? Bentuk peregangan itu bisa dengan berbagai cara, dan mungkin itu akan kita bahas pada sesi berikutnya. Saya contohkan aja yang simple. Misalnya stretching pada sendi lutut, iaitu dengan kita meregangkan, atau stretching pada otot-otot hamstring dan quadricep maksud saya. Maaf, bukan sendi lutut, iaitu satu kaki ditekuk, kemudian satu kaki lurus ke belakang, kemudian tangan mendorong dinding, kemudian akan terjadi regangan pada otot-otot hamstring dan akan terjadi regangan pada otot-otot quadricep kaki yang ditekuk. Itu luar biasa sekali. Kemudian bergantian pada kaki berikutnya. Nah, begitu juga regangan pada otot-otot sendi bahu. Kita bisa melakukan gerakan peregangan ke atas, ke samping, ke belakang pada sendi bahu, sehingga terjadi regangan pada sendi bahu, sehingga range of movement-nya atau ROM-nya luas, tidak kaku, lentur, sehingga seseorang menggunakan anggota gerak atas untuk melakukan pukulan, untuk melakukan dayung, atau melakukan apapun dengan sendi bahu itu, terhindar dia dari kekakuan itu karena sendi itu telah lentur. Demikian sahabat, sesi kali ini kita akhiri. Untuk sesi ke depan, saya akan sharing dengan sahabat inspirasi mengenal cedera-cedera olahraga, bentuk-bentuk cedera olahraga, dan cara yang cepat untuk mengatasi cedera olahraga. Karena salah di awal melakukan treatment pada cedera olahraga berakibat panjang tidak bisa olahraga, tidak bisa bertanding untuk periode berikutnya. Dan itu ada ilmunya, ada bentuk-bentuk treatment penanganan cedera olahraga yang praktis yang bisa diketahui, dipraktekkan oleh atlet, pelatih, dan masyarakat berolahraga. Semoga sharing ini bermanfaat bagi sahabat inspirasi, dan kita bisa mempraktekannya pada pertemuan ke depan untuk pencegahan dan penanganan olahraga lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.